Ternyata saya dulu waktu jadi seorang pelajar pernah ikut-ikutan tawuran nih. Dulu saya ributnya bawa-bawa begituan, gengs, buat nakut-nakutin mereka. Akhirnya mereka takut. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelah buat kalian hadir. Saya juga dulu, kalau SMA saya nggak suka tawuran. Dulu malah SMP saya tawuran, guys. Malah tawuran saya dulu lebih ekstrim. Karena almarhum ayah saya seorang dan ramil dan memiliki beberapa kalau tentara zaman dulu tuh kan punya kayak granat buat pajangan, mortir buat pajangan, itu udah lumrah untuk kalangan seorang abdi negara. Tapi sudah kosong. Dulu saya ributnya bawa-bawa begituan, gengs, buat nakut-nakutin mereka. Akhirnya mereka takut. Itu sepenggal kisah saya. Nah, lalu pertemuan tersebut itu digelar di kantor Dendikbud di Gedung 3 Balai Kota Tangsel. Tentang apa? Bahas apa sih? Ya bahas soal pencegahan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian tawuran di kota Tangsel. Nah, sejak kejadian itu tuh, dari Pemkot Tangsel terus mengawal tuh dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, mereka melakukan kegiatan. Ini disampaikan oleh Kadin Dikbud Tangsel, Pak Taryono. Pak Taryono juga akan merencanakan tuh setelah terjadi tawuran tersebut, kegiatan yang diakhiri dengan deklarasi agar tidak terjadi lagi tawuran yang sama, dengan bekerja sama dengan Kejari Tangsel, terus Polres Tangsel, serta Pemkot Tangsel. Jadi itulah sepenggal kisah dari SMK yang cukup fenomenal seperti ini. Nah, bahkan pada saat itu beliau merencanakan akan mengundang 1000 pelajar dari SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2 untuk melakukan deklarasi. Karena mereka ingin bisa antara sekolah itu berkontribusi menyangkut kondusivitas siswa di Tangsel, yang akhirnya tawuran-tawuran itu bisa dihalau dan tidak terjadi lagi. Nah, Bizer cukup ngetop karena ada salah satu podcast yang telah mewawancarai seorang alumnus dari Bizer. Ya, kita sebut saja namanya Katak Bizer. Ya itulah, karena setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda ya. Baik pengalaman yang positif ataupun negatif, kita sebagai penikmat video tersebut juga kita tidak boleh mencercah lalu mengambil kesimpulan bahwa semuanya salah. Belum tentu. Ya, walaupun memang tindakan-tindakan seperti tawuran ini tidak dibenarkan, akan tetapi ya itulah para siswa di umur-umur seperti itu ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pelajar, walaupun tindakannya salah dan tidak dibenarkan. Rumornya sih memang ini akan dipindahkan ya sekolah ini ya, gengs, dan akan dibentuk dan diaktifkan kembali, walaupun tempatnya nggak di sini. Tapi saya belum tahu itu di mana, karena dari berita-berita dan dari beberapa narasumber yang saya tanya. Nah, kalau kalian tanya, Ki, kenapa nggak cari misteri, cari setan di tempat ini? Hey gengs, misteri itu luas. Nggak harus kita nyari fenomena penampakan, nggak, kita harus cari fenomena yang sifatnya makhluk astral. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena misteri itu mencakup kerahasiaan dari segala macam aspek. Contohnya seperti ini. Ini masih misteri, guys, karena konteksnya itu saya genrenya horor. Tapi kita balut dari sebuah sekolah, dari sebuah sejarah SMK Bipuri Serpong ini dengan balutan sejarah. Karena kan masih banyak tuh orang masuk ke sini tidak mengetahui tentang asal muasal dari SMK Bizer ini.
Nah, itulah tugas saya untuk membantu meluruskan stigma-stigma salah tentang sebuah bangunan ini. Agar kita paham bahwa konteks misteri itu nggak hanya kita berbicara penampakan, berbicara fenomena, tetapi bisa berbagai macam aspek yang kita dapatkan. Itulah misteri. Kalau kalian pernah menjadi seorang pelajar, pasti dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini akan membuat kalian memflashback tentang perjalanan kalian selama menjadi seorang pelajar. Oh iya ya, ternyata saya dulu waktu jadi seorang pelajar pernah ikut-ikutan tawuran nih, pernah dijewer sama guru BP nih, keluar masuk ruangan BP nih, terus ketahuan ngintip-ngintip siswi cewek nih. Nah, karena setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda pada saat masih menjadi pelajar. Ada yang suka korupsi buku sekolah, uang SPP, ya kan? Nah, ya, saya harapkan dengan kejadian seperti ini, dengan saya menampilkan di sore hari, karena saya tidak mendapatkan izin untuk vlog di malam hari ya gengs. Karena memang yang akan saya tampilkan bukan mengenai misteri penampakan atau misteri jin yang ada di tempat bangunan bekas sekolah ini, melainkan dari sisi sejarah dan merewind setiap kejadian-kejadian yang ada baik di dalam sekolah ini ataupun di luar sekolah ini. Karena setiap alumni pasti akan bangga apabila sekolahnya ini diperkenalkan dengan sesuatu hal yang positif, bukan hanya dari sisi negatifnya aja. Dan mereka pun juga berpikiran bahwa jangan pernah mencontoh dari tindakan-tindakan kami yang dulu suka ikut-ikutan tawuran dan menjadi buronan BP, buronan sekolah, bahkan buronan polsek dan polres tempat. Ya itulah sisi kelam dari kehidupan adik-adik kita. Yang mana sekolah ini menunjukkan dan menjadi saksi bahwa nggak hanya siswa-siswa yang memang suka ikut tawuran, tetapi menjadikan saksi siswa dan siswi yang memiliki prestasi-prestasi yang mereka banggakan, baik umum ataupun individunya. Makanya kita jangan terlalu skeptis dengan pandangan-pandangan miring mengenai anak-anak STM atau anak-anak SMK. Walaupun identik mereka itu suka dengan kumpul-kumpul, ya kan? Terus saling ejek satu sama lain. Ya itulah sebuah lika-liku kehidupan seorang pelajar, geng. Mereka pun sadar apa yang mereka lakukan tidak patut untuk dicontoh. Oleh karena itu mereka menjadikan kesaksian dan pengalaman mereka itu sebuah pengalaman pahit yang tidak untuk dicontoh pada para pelajar dari golongan manapun, baik itu SMP, SMA, SMU, SMK, STM, dan sekolah-sekolah lainnya. Biarkan Bizer ini menjadi sebuah motivator buat para pelajar bahwa solusi yang terbaik bukan dari sebuah tawuran atau kenakalan yang sampai melampaui batas, tetapi memberikan contoh bahwa hal-hal yang tidak baik itu akan merugikan baik diri sendiri, keluarga, maupun pihak sekolah. Nah, itu yang harus kalian ambil point of view dari perjalanan anak-anak Bizer atau Bipuri Serpong 1. Kalau kalian banyak menatap tulisan, terus tembok, karena ini banyak banget anak-anak di sini, gengs. Jadi mereka kan juga punya privasi kan. Makanya kita lihat-lihat tembok, kita lihat bawah. Walaupun mereka tidak keberatan, tuh atribut-atribut yang mereka tuangkan sebagai seorang alumni. Dan saya yakin mereka bangga bisa bersekolah di sini. Walaupun banyak sekali fenomena dan tragedi di masa silam mereka sebagai seorang pelajar pada saat mengikuti proses belajar mengajar di sini. Ada masa lalu yang masih terngiang di benak para pengajar
bahkan pimpinan sekolah ini. Tapi alangkah baiknya tunjukkan ke mereka semua, tunjukkan kepada para pengajar kalian, tunjukkan kepada guru-guru kalian, tunjukkan kepada para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah atau ketua yayasan bahwa kalian bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang jauh lebih bermanfaat dan menjadi anak yang jauh lebih sukses, walaupun ada kisah-kisah kelam di antaranya. Luar biasa. Karena ada azan, gengs. Kalau gitu, saya akhiri dulu vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Yang belum tahu tentang sekolah Bizer, terus kenapa ditutup, didirikan tahun berapa. Semoga dengan adanya vlog dari Ki Pranalewi Channel menjadikan kalian tahu tentang sedikit sejarah kelam yang saya ketahui. Karena berhubung hajan, saya tidak bisa melanjutkan, dan semoga vlog ini bermanfaat untuk kita semua. Nggak hanya saya dan nggak hanya kalian, tetapi untuk semua. Saya akhiri vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ki Pranalewi Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di penelusuran saya yang lebih ekstrim dan seram lagi. Saya Ki Pranalewi, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect dari saya buat Bizer, baik dari alumni 89 sampai alumni 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.